Alkisah, pada zaman dahulu ada sebuah cerita sepasang suami istri yang hidup rukun. Di akhir hayatnya sang suami berpesan kepada istrinya yang lagi hamil, "Besok kalau anakmu lahir seorang laki, maka berilah nama Lo, Seseke." Singkat cerita lahirnya bayi laki yang diberi nama Lo, Seseke. Seseke, itu artinya bodoh. Pada waktu subuh, ayam jago berkokok dengan nyaringnya. Seluruh burung pun bernyanyi disambut dengan suara azan di masjid. Lo, Seseke, bangun dan mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Selesai sembahyang Lo, Seseke, membantu ibunya menyapu halaman, membersihkan rumah, mencuci piring, mencuci pakaian dan menyirami tanaman yang tumbuh di halaman rumahnya. Walaupun Lo, Seseke, orangnya bodoh seperti namanya, namun ia sangat disayangi oleh ibunya. Ia tidak pernah mengeluh dan menolak perintah ibunya. Suatu hari Lo, Seseke, disuruh oleh ibunya menjual kendi tanah liat ke pasar. "Oh, aku bingung bagaimana membawa kendi ini. Apalagi untuk menjual kendi," sambil berpikir. "Akhirnya aku tahu cara membawa kendi ini," gumam Lo, Seseke. Lo, Seseke, mencari batu kecil lalu melubangi kendi tersebut. Setelah berlubang lalu ia mencari tali dan memasukkan tali tersebut ke dalam lubang kendi tersebut. Kemudian Lo, Seseke, berangkat ke pasar. Sesampainya di pasar ia menggelar dagangannya namun tidak ada satu orang pun yang menawar kendinya. Ibunya Lo, Seseke, diberitahu oleh tetangganya kalau kendi jualannya tidak laku karena kendi tersebut berlubang. "Oh anakku, banyak orang yang membeli kendi namun mereka pasti heran melihat kendimu yang berlubang. Kalau begitu kembalilah ke pasar dan belikan saya bebek dan jangan beli kelinci karena bebek itu kita harapkan telurnya besok," kata ibunya kepada Lo, Seseke. Seseke patuh pada perintah ibunya dan berangkat ke pasar dan sesampainya di pasar ia membeli bebek tanpa ditawar-tawar dulu. Lo, Seseke, berangkat membawa bebeknya pulang menggunakan keranjang. Dalam perjalanan Lo, Seseke, merasa lapar dan haus karena tadi ia belum sarapan. Sesampainya di pinggir sungai ia berhenti untuk istirahat dan mandi dan berendam sendiri seperti ikan gurame. Kemudian Lo, Seseke, ingat dan berpikir sambil berkata dalam hati, "Tentu bebekku juga haus dan ingin mandi. Baiklah saya lepas saja biar ia berenang dan mandi sesukanya." Gek. Demikian bebek tersebut bernyanyi sambil berenang dan bermain di atas air sungai. Melihat itu Lo, Seseke, jadi bingung. Hatinya gundah gulana dan sedih dikiranya bebeknya seperti kapas yang tidak punya isi dan tulang karena dapat mengambang di atas air. "Oh, bebekku ternyata rusak tidak punya isi," gumamnya. Maka dibiarkannya bebeknya berenang pergi dihanyutkan oleh air. Sesampainya di rumah Lo, Seseke, berkata kepada ibunya, "Ibu, salah lagi saya beli bebek karena bebeknya tadi di sungai mengambang seperti kapas." Ibunya berkata, "Anakku, memang itu sifat bebek yang dapat mengambang dan berenang dalam air dan tidak tenggelam seperti batu." Suatu hari Lo, Seseke, meminta kepada ibunya untuk membeli kerbau karena ia sangat ingin punya kerbau. Ia sanggup untuk menyabir rumput dan menggembalakan kerbau walaupun pada musim kemarau. Ibunya setuju dan menyuruh Lo, Seseke, membeli kerbau melalui jalan kecil yang sempit dan di tengah perjalanan di suatu tempat ia melihat sekelompok anak kecil yang lagi membuat mainan kerbau menggunakan tanah liat. Oleh Seseke, didekatinya anak-anak itu dan menjalin pertemanan saling salam menyalami. "Apa namanya ini teman?" bertanya Seseke. "Ini namanya kerbau teman," jawab anak tersebut. "Oh, saya sangat ingin memiliki kerbau. Yang ini saya suka," kata Seseke, sambil menunjuk mainan kerbau tanah yang di depannya. "Ini kerbau yang gemuk," kata anak itu lagi. Lo, Seseke, sudah tidak sabar untuk memiliki kerbau tersebut dan ia sanggup untuk membayarnya berapapun harganya. Tidak berpikir panjang, maka ia membayar kerbau tersebut. Sesampainya di rumah Lo, Seseke, mencari ibunya tetapi tidak ada di rumah dan ia bingung mau taruh kerbaunya di mana. Tidak lama kemudian ibunya pulang membawa kacang panjang. Lo, Seseke, segera menyambut ibunya dan mencerita kalau ia sudah membeli kerbau yang bagus dan gemuk lagi. Ibunya bertanya, "Mana kerbau yang sudah kamu beli anakku?" "Itu saya simpan dalam laci meja Bu. Nanti saya akan kasih makan setiap hari," jawab Lo, Seseke. Ibunya cepat-cepat masuk ke dalam untuk melihat kerbau yang dibeli oleh anaknya. Ibunya Seseke sangat terkejut sambil menggeleng-gelengkan kepala melihat kerbau mainan yang terbuat dari tanah liat yang ada di dalam laci. "Dasar Lo, Seseke, yang bodoh.
Dan di suatu hari ibunya Seseke akan menyelenggarakan acara tahlilan kematian suaminya. Seseke disuruh oleh ibunya untuk mencari seorang kiai untuk memimpin orang berzikir. Seseke bingung karena tidak tahu rupanya seorang kiai. Ia bertanya kepada ibunya, bagaimana rupanya seorang kiai ibu? Ibunya menjawab, kiai itu memiliki janggot yang panjang. Cepatlah cari kiai tersebut karena hari sudah semakin sore. Lo, Seseke berjalan mencari seorang kiai. Melalui jalan setapak, jurang dan sampailah ia di lapangan rumput dan melihat seekor kambing yang lagi memakan rumput sambil mengembik-embik kegirangan. Kambing tersebut memiliki telinga yang panjang dan janggut yang panjang. Nah, inilah rupanya kiai itu janggutnya panjang sangat, kata Lo, Seseke. Lo, Seseke membawa kambing tersebut pulang dan menunjukkan kepada ibunya bahwa ia sudah membawa seorang kiai. Melihat itu ibunya Lo, Seseke tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar dan berkata, anakku ini namanya kambing bukan kiai, cepat kembalikan kambing tersebut biar nanti tidak dianggap maling dan kalau mati nanti busuk baunya. Cepat Seseke mengembalikan kambing tersebut dengan mengendap, endap takut ketahuan orang, dan ia melewati kandang ayam yang penuh dengan kotoran. Semuanya menjadi bau tahi ayam dan Lo, Seseke berkata dalam hati, semuanya berbau busuk. Kata inakku jika berbau busuk maka saya telah mati. Lo, Seseke mencari dan mengambil cangkul menggali lubang sebagai tempat untuk mengubur dirinya. Lubang tersebut di bawah pohon mangga yang rindang dan Seseke mengubur dirinya di sana. Tiba jatuhlah buah mangga baunya harum dan manis. Lok Seseke berkata dalam hati, sayang saya sudah mati, kalau tidak sudah saya ambil dan makan buah mangga ini. Sampai malam Seseke belum juga pulang dan sampai pagi setelah ayam berkokok ibunya Lo, Seseke pergi mencari anaknya. Tiba-tiba ditemukannya anaknya lagi mengubur diri di bawah pohon mangga. Cepat-cepat ibunya mengangkat Seseke dari lubang tersebut. Oh, anakku kalau sampai seperti ini kebodohanmu, mari ibu serahkan kamu kepada guru ngaji, kata ibunya pada suatu malam. Dengan mengaji barangkali bisa membuat Seseke berubah menjadi anak yang pandai, demikian harapan ibunya. Ibunya berpesan agar ia tidak boleh pisah dengan gurunya, harus selalu bersama. Selalu belajar dan patuh pada gurunya dan menjadi anak yang jujur dan terpuji di mata masyarakat. Bertahun-tahun Lo, Seseke menuntut ilmu belajar mengaji namun tetap saja belum bisa mengaji. Namun Lo, Seseke tidak putus asa walaupun dikatakan bodoh oleh teman-temannya. Sekarang telah datang bulan haji, guru ngajinya ingin mengerjakan ibadah haji ke Tanah Suci. Seseke diberitahu kalau gurunya mau berangkat haji. Seseke cepat-cepat minta izin untuk ikut ke Mekah bersama gurunya. Gurunya merasa geli melihat Seseke. Walaupun begitu tetap pada pendiriannya untuk ikut naik haji. Teringat akan pesan ibunya agar ia harus tetap dekat dengan gurunya. Gurunya berangkat diam-diam ke Mekah tanpa memberitahu Seseke. Namun paginya Seseke dapat kabar kalau gurunya sudah berangkat. Guru, tunggu, saya mau ikut ke Mekah. Seseke berteriak dengan keras sambil berlari kencang pergi mengejar gurunya. Berlari menuju pantai dan pelabuhan tempat gurunya mau naik kapal. Namun pelabuhan telah sepi karena kapal sudah berangkat, jemaah yang mengantar haji juga sudah pulang. Seseke menangis keras memanggil gurunya. Guru, saya harus selalu bersama. Sama dengan guru. Saya tidak boleh pisah, demikian pesan ibu saya. Seseke terus menangis sambil meratap sendiri sambil duduk di pinggir pantai menatap laut luas. Yang dipikirkan hanya gurunya saja. Namun bagaimanapun caranya hanya ombak dan angin laut yang menjawab tangisnya. Seseke bulatkan tekad untuk tetap bisa berangkat haji. Tetap ia duduk di tepi pantai. Tiba datanglah sebatang kayu yang dibawa oleh ombak menggelinding ke arah dirinya. Tidak berpikir panjang Lo, Seseke langsung melompat ke atas batang pohon tersebut sambil berkata, kayu bawalah, aku berlayar menuju ke Mekah untuk menyusul guruku. Kayu tersebut menggelinding di bawah ombak sedikit demi sedikit semakin ke tengah, dan ajaibnya semakin lama batang kayu tersebut meluncur ke tengah laut diombang-ambing oleh ombak, namun meluncur seperti perahu layar ditenggelamkan oleh ombak setinggi gunung namun muncul kembali ke permukaan laut. Lo, Seseke tetap tenang dan membulatkan tekad untuk menyusul gurunya. Tubuhnya kedinginan, ombak setinggi gunung menghantam dan angin keras menerpa, Seseke besah kuyup. Batang kayu meluncur semakin ke tengah Seseke,
tetap dengan tekadnya untuk menuju ke Mekah. Tiba datang seekor ikan hiu menyerang namun tiba datang pertolongan Allah SWT di mana seekor ikan lumba datang membantunya. Lo, seseke, kembali menggapai batang kayu yang meluncur ke arah barat melewati gugusan pulau kecil, selat, dan sebagainya yang menambah pengalaman seseke selama dalam perjalanan. Akhirnya Lo, seseke, sampai di semenanjung tanah Arab. Lok seseke, menuju ke Mekah mencari gurunya. Gurunya sangat terkejut melihat seseke datang menemuinya di Mekah. Oh, anakku, dirimu aneh sekali. Pakai apa anakku kesini sampai bisa sampai Mekah? Saya naik batang kayu, oh guruku. Saya bawa pesan ibuku bahwa saya tidak boleh berpisah dengan guru dan bekal ini tidak boleh saya buka sendiri kecuali harus bersama guru. Semua orang yang mendengar cerita seseke menjadi kaget dan ketika bekal tersebut dibuka isinya ternyata emas permata. Oh anakku, mari kita sama mengucap syukur kepada Allah SWT kita bisa naik haji bersama-sama. Saya doakan agar anakku bisa menjadi waliullah. Engkau lebih dalam ilmu dariku. Lo, seseke, menulis surat kepada ibunya menceritakan tentang pertemuannya dengan gurunya di Mekah, berhaji bersama dan minta doa selamat kepada ibunya yang mujarab mudah-mudahan dipertemukan kembali dalam kesehatan dan penuh rahmat.